Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pertemuan ke-6 dalam mata pelajaran praktikum akuntansi ya, lembaga instansi pemerintah ya. Jangan lupa biasa setiap tugas dan di pertemuan 6 ini juga kalian setelah melihat videonya, membaca modulnya, lalu jangan lupa mengerjakan diskusi dan tugasnya ya, dikumpulkan paling telat di hari Jumat jam 5 sore. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi mengenai tahap penyusunan APBDes ya. Ada 4 tahapan dalam penyusunan APBDes, yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta pengawasan dan evaluasi ya. Nah, sekarang kita akan membicarakan mengenai perencanaan program desa ya. Nah, berikut adalah beberapa hal yang terdapat dalam perencanaan program desa. Yang pertama adalah perencanaan program desa ini melibatkan partisipasi masyarakat ya, dengan mengoptimalkan musyawarah desa. Nah, ini ya artinya di sini masyarakat ya dimintai pendapatnya mengenai kemajuan desa, mengenai keuangan desa ya. Nah, banyak sekali program-programnya ya, itu tergantung dari desa dalam membuat program apa. Yang kedua adalah perencanaan program mencakup bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Yang ketiga, program berangkat dari aspirasi, kebutuhan, potensi ya, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Artinya di sini aspirasi itu adalah apa sih keinginan masyarakat itu ya. Masyarakat itu harus mengeluarkan pendapatnya ya. Di sini karena kita berdasarkan demokrasi itu dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat juga. Dan lalu bicara kepada kebutuhan, apa sih yang dibutuhkan oleh pemerintah desa atau oleh masyarakat itu sendiri ya, apakah mereka artinya masyarakat membutuhkan pembangunan desa yang lebih baik lagi ya kan, infrastrukturnya, selain juga sistem keuangan desanya ya. Mengenai potensi, nah di sekarang potensi yang dimiliki oleh desa itu apa sebenarnya, potensi yang dimiliki masyarakat itu apa sebenarnya, ada tidak yang artinya di sini yang bisa dimanfaatkan, yang memiliki kualitas yang baik ya. Kalau memang ada potensinya, silakan digali dan dibentuk ya dengan berbagai macam ide. Nah, lalu yang keempat adalah perlu penentuan prioritas kebutuhan dalam perencanaan program. Artinya di sini ya, penentuan prioritas ini harus bersama-sama. Pasti akan mengarah kepada musyawarah lagi ya untuk mencapai mufakat. Selanjutnya adalah program operasional ya, bisa mencakup pemerintahan, pelayanan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Lalu selanjutnya menyusun sasaran atau hasil-hasil yang akan dihadapi atau yang akan dicapai dari masing-masing program operasional desa. Lalu ada lagi ya di sini merancang ya agenda kegiatan untuk mencapai hasil dan rencana program tersebut. Yang terakhir adalah merancang jadwal kegiatan program dalam 1 tahun. Biasa ya dalam pemerintahan desa maupun pemerintahan sifatnya yang kecil, tetap ada program kerja dalam waktu 1 tahun ya. Itu merupakan perencanaan program desa. Sekarang kita masuk ke dalam penganggaran. Nah, pada prinsipnya penganggaran adalah merancang kebutuhan dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan desa di bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Nah, di sini ya berikut adalah beberapa hal ya yang terdapat dalam penganggaran desanya ya. Yang pertama adalah menentukan besaran dana ya yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan atau sering disebut dengan pos pengeluaran atau pos belanja.
Jadi misalkan kita punya program ya, program ini membutuhkan berapa dananya agar terrealisasi, agar berjalan dengan baik, dengan lancar. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan, baik pendapatan asli desa maupun bantuan dari pemerintah untuk membiayai pos pengeluaran yang sudah disusun. Artinya di sini harus dilihat dulu dari manakah sumber pendapatan desa itu ya. Apakah mungkin pendapatannya itu berasal dari bantuan pemerintah atau dapat dari urunan masyarakat. Nah ya, lalu ada lagi misalkan dapat sumbangan dari pihak pribadi ya untuk menambah sumber pendapatannya itu ya. Yang ketiga, lalu tentukan dulu pos pengeluaran kemudian pos pendapatan. Artinya di sini jangan sampai pendapatan lebih kecil dari pengeluaran ya. Dihitung dulu berapakah pos-pos pengeluarannya. Ketika sudah dapat berapa nilai nominalnya, maka dilihat cukup tidak ya dengan anggaran sebesar ini ya. Nah, berarti kan di sini artinya jangan sampai pendapatan itu lebih kecil dari biaya pengeluaran. Nah, tahapan dalam penyusunan rancangan anggaran desa adalah sebagai berikut ya. Pertama, disusun dan diajukan oleh Kepala Desa atau BPD. Jadi di sini tahapannya dalam penyusunan rancangan anggaran adalah disusun dan diajukan oleh Kepala Desa ya. Yang kedua, sebaiknya dikonsultasikan kepada elemen masyarakat, misalnya melalui dialog, melalui rapat dengan intinya kita mendengarkan pendapat masyarakat ya, tidak mengambil keputusan sepihak atau tanpa adanya masyarakat yang mengetahui ya, seperti itu. Yang ketiga, hasil konsultasi digunakan untuk menyempurnakan materi anggaran desa. Lalu yang keempat adalah anggaran desa yang telah disempurnakan diajukan dalam rapat pembahasan dan penetapan anggaran desa ya. Pembahasan anggaran desa dilakukan melalui tahapan berikut. Mohon diperhatikan ya. Pertama, sebelum disampaikan dalam rapat BPD ya, naskah anggaran desa harus ya sudah diterima oleh anggota BPD dan pemerintah desa selamat-lambatnya 7 kali 24 jam sebelumnya, berarti 1 minggu. Nah, lalu anggaran desa usulan kepala desa disampaikan kepada pimpinan BPD dengan surat pengantar dari kepala desa. Nah, anggaran desa usulan anggota BPD disampaikan secara tertulis ya. Nah, di sini dari pengusul kepada pimpinan BPD. Selanjutnya adalah anggaran desa yang telah disampaikan kepada pimpinan BPD. Selanjutnya didisposisikan ya kepada sekretaris BPD untuk diberi nomor ya. Ini secara tekniknya saja. Lalu yang keempat ya, anggaran desa yang telah mendapatkan nomor diumumkan dalam rapat paripurna ya, bahwa anggaran desa telah diperbanyak dan dibagikan kepada semua anggota BPD atau komisi. Lalu yang kelima adalah penjelasan anggaran desa dari pihak pengusul ya, apakah pemerintah desa dan atau para pengusul dari anggota BPD. Yang keenam adalah pemandangan umum dari anggota BPD dan pemerintah desa. Yang ketujuh adalah pembahasan dalam komisi bersama pemerintah desa dan atau pengusul. Yang terakhir, pendapat komisi sebagai tahapan menuju pengambilan keputusan ya. Nah, sekarang persetujuan dan pengundangan anggaran desa dilakukan dengan cara ya seperti ini. Apabila anggaran desa tidak disetujui, maka dalam jangka waktu tertentu, misalkan 3 kali 24 jam, berarti 3 hari ya, sebelum rapat perubahan kedua, anggaran desa harus sudah disempurnakan.
Yang kedua, apabila anggaran desa yang disempurnakan tersebut belum disetujui, ya diupayakan melalui pendekatan ke beberapa pihak yang belum menyetujui. Yang ketiga, anggaran desa yang telah disetujui BPD harus disampaikan kepada pemerintah desa. Nah, misalnya selambat-lambatnya 7 hari setelah rapat BPD untuk ditandatangani atau disahkan menjadi APB desa oleh kepala desa, ya. Yang keempat, di sini apabila anggaran desa yang diajukan oleh kepala desa dan atau sebagian anggota BPD tidak mendapat persetujuan BPD, maka pemerintah desa dapat menggunakan anggaran desa tahun lalu. Itu pun kalau memang masih bisa, ya. Berarti di sini artinya, ya, ketika semuanya tidak disetujuin, ya, maka kalau memang desa masih memiliki anggaran tahun kemarin, silakan dipakai, ya, atau digunakan, ya. Artinya yang penting program kerja itu terlaksana, terrealisasi. Nanti akan kita coba lagi untuk kedua kalinya permohonan anggaran sampai disetujuinya, ya, nanti anggaran oleh pimpinan BPD, ya. Nah, sampai sini dulu untuk P6-nya. Silakan dilihat modulnya, dikerjakan tugas-tugasnya dan diskusinya. Ibu tunggu paling lambat hari Jumat, ya, jam 5 sore. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.